kuat Tanggung 600 mili. sekalian. Wow. Masalah air putih. Air putih yang berlebih. Mungkin pada kelompok lansia, kalau kita bicara air putih yang berlebih, tentu apapun yang berlebih pasti ada efek samping. Nah, mungkin Pak Demerte yang tadi juga Pak Demerte bilang, saya minumnya sekali minum Aqua Tanggung 600 mili. Sekalian. Wow. Itu wow, banyak ini. Iya. Oke. Kita siasati Pak D, misal jangan sampai untuk memenuhi kebutuhan cairan kita, terhadap tubuh kita minumnya misal mau mendekati jam tidur malam, minumnya terlalu banyak. Nanti apa? Kita tidurnya ndak maksimal, terbangun karena pingin kencing. Nah, saran saya Pak D Mertengge, Bapak mungkin konsumsi air minumnya bisa kita lihat sesuaikan atau tambah pada saat siang hari. Mungkin cuaca kayak sekarang ini panas, yang lumayan panas, agak gerah, boleh kita support. Nah, cukup atau tidaknya air minum yang kita minum untuk kebutuhan cairan kita sebenarnya caranya simple, Pak Demerte, caranya simple. Kita lihat air kencing saja. Oke, kita lihat air kencing. Kalau air kencing kita warnanya kuning bening, bukan kuning keruh, beda. Kuning bening. Kalau kuning bening ataupun bening, itu kebutuhan cairan tubuh kita tercukupi. Kalau kuning pekat, nah hati-hati nanti jadi ISK tadi. Oh, itu yang berbahaya lah. Berbahaya nanti dikira kenapa-kenapa, ternyata ujung-ujungnya air putihnya kurang. Nah, siapapun sebenarnya, bukan pada kelompok lansia, kita bisa lihat dari air kencing. Kita perhatikan pada saat kencing, warna air kencing saya apa? Kuning bening atau kuning sedikit kuning atau memang kuning pekat keruh. Nah, itu bahaya. Jadi ini indikator sederhana. Mungkin kalau persoalan dengan Pak Demerte tadi, oke, saya minumnya 1 botol Aqua Tanggung. Mungkin pada saat siang hari kita support minumnya lebih banyak, tapi pada saat menjelang tidur jangan terlalu banyak. Jadi pangsing terganggu kita tidur. Betul. Nanti tidur terganggu, pengistirahatan organ terganggu, otomatis efeknya kemana-mana. Banyak dampaknya jadinya. Bangun pagi itu jadi tidak segar beli. Betul. Itu Pak D. Jadi kita mau memenuhi kebutuhan cairan kita, tapi efek samping muncul. Karena apa? Karena kita salah dalam menerapkan polanya atau menerapkan frekuensi minumnya tadi. Kentan beli. Itu tadi Pak Demerte yang ada di Celuk Buluh yang mungkin bisa dikurangi dari nanti malam mungkin malamnya dikurangi, tapi support siangnya silakan. Siangnya tetap. Misalnya, karena suka. Sekarang sayur sup, itu terus besoknya lagi sayur sup, beda. Nanti yang masuk itu. Harus bervariasi. Harus variasi. Jadi semakin bervariasi semakin bagus karena semua punya fungsi bagi tubuh kita. Nah, sekarang faktor koreksinya adalah bapaknya punya hipertensi. Nah, kalau hipertensi, tekanan darah tinggi, nah tentu kita usahakan yang pertama adalah bahan dasar atau bahan baku yang kita pakai untuk pembuatan menu dan lain sebagainya, usahakan bahan bakunya itu adalah baru, anyar. Jangan stok lama, apalagi yang sudah diawetkan. Kenapa? Karena pada kelompok lansia dengan hipertensi, kita wajib kurangi konsumsi garam atau natrium. Betul. Oke, tentu bahan dasarnya harus anyar beli. Harus yang fresh. Yang fresh, jangan stok lama. Dan perhatikan juga variasi menu, jangan monoton. Air putih, aktivitas fisik. Seperti dikatakan tadi. Nah, dan juga kadang tekanan hipertensi itu tekanan darah ini muncul karena stres ada. Harus kita kelola juga. Harus kita kelola juga. Dan juga jangan istilahnya hipertensi biasanya pengobatan harus agak teratur dia. Jangan putus nyambung. Itu jelek. Nanti efeknya kemana-mana lagi. Lagi tambah parah itu Betul, ya. Dan jangan lupa cek kesehatan rutin. 6 bulan sekali atau setahun sekali silakan.
Oke, Ya. demikian Bli. Kita punya riwayat asam urat ataupun asam lambung, jadi pantangan ataupun makanan apa yang mungkin harus dihindari juga. Dihindari juga. Eh, Oke, ya. langsung. Silakan Pak Oke. Eka langsung dah Aji, oke, terima kasih Pak Aji untuk pertanyaannya. pertanyaannya. Oke. Ya. Saya punya asam urat nih. Ya, asam lambung juga. Asamnya asam lambung. Kok banyak asamnya ya? Oke. Sebenarnya Aji, kalau kita lihat ada asam urat, ada asam lambung, tentu kita lihat dulu keluhannya sampai di mana. Karena kalau dari bidang tiang, dari bidang gizi, tentu saya harus tahu dulu latar belakang Ajinya gimana. Dalam artian gimana polanya, frekuensi makanannya kayak gimana, support air putihnya gimana. Kita perlu tahu polanya itu dulu. Setelah kita tahu polanya ini, baru bisa saya koreksi lagi. Nah, untuk Aji, secara garis umum, kalau kita ngomong asam urat itu biasanya pencetusnya adalah sayuran hijau, warna hijau. Itu yang asam urat. Ya, tapi kadang asam urat ini tiap orang itu beda Bli. Mungkin mohon maaf, beli asam urat, beli dipte nih, saya asam urat nih, tapi nar kacang abesikin langsung kumat. Mungkin kalau saya enggak. Saya makan kacang panjang baru kumat. Ini tergantung dari sistem metabolik kita. Tentu yang pertama kita lihat dulu, makanya saya perlu latar belakangnya dulu. Nah, nanti caranya sebenarnya kita mainkan Aji variasi makanan. Tentu porsinya harus kecil. Porsi kecil tapi frekuensinya kita tambah. Dan juga ingat, asam urat itu harus banyak air putih. Kembali air putih lagi. Air putih. Ya. Ini air putih lagi nih supportnya. Perlu kita support air putih karena kalau ada asam urat, terapinya sebenarnya dalam asam urat grade tertentu, terapinya adalah air putih kita tuh harus banyak. Jangan cuma jangan kita minum menunggu haus. Jangan. Contoh mungkin kayak kita sekarang di sini ruangan ber-AC, support air putih harus bagus. Harus. Nak sing bedak, sing air putih jangan. Jangan ganteng namun. Harus tetap support air putihnya harus bagus Bli. Nah, kalau asam lambung tadi tentu kembali saya harus lihat asam lambungnya pada apakah sudah sampai harus mual muntah, atau mungkin sudah sampai sesek, atau sudah sampai GERD, atau gimana. Kita harus lihat dulu. Tapi secara umum juga hindari sayuran yang dimakan mentah. Oh, yang mentah khusus yang asam lambung. Iya. Hati-hati nanti timbul gas dia. Nyelewati kalau istilah Bali nanti asam lambungnya naik, dia hati-hati. Konsumsi sayuran, ingat fungsi sayuran tadi adalah membantu penyerapan. Jadi kita jangan marendeng ranang sakit, ini tidak sama sekali. Nah, sekarang improvisasinya adalah mungkin kita bisa olah. Konsumsi sayuran ini yang sudah diolah ataupun direbus dalam kondisi hangat, jadi lebih enak. Makanya kalau konsul gizi Bli yang perlu space yang agak panjangnya. karena klien tuh saya harus korek dulu nih gimana polanya dan bagaimana, baru ketemu nanti menyebar baru nyebarnya kemana dan cara kedan balinya slingshotnya di mana ini. Harus kentan. Atau kalau memang Aji mau, ayo silakan datang ke tempat praktek aja, kita diskusi. Silakan aja. Bisa langsung nanti menanyakan lebih lanjut nanti terkait dengan riwayat ataupun penyakit yang mungkin sekarang diderita terkait dengan asam urat dan asam lambung itu sendiri, dan juga pola makan yang bagaimana semestinya harus dijaga. Kita ngaji sebagai closing statement saja dan langsung. Bagaimana nih? Silakan. Kita bicara closing statement. Yang pertama. Menua adalah sebuah proses alamiah bagi kita. Tentunya mencapai kelompok lansia ini adalah sebuah anugerah. Untuk mencapai anugerah ini tentu kelompok lansia ini harus smart, sehat, atur pola makan, aktivitas fisik, terapi obat, kontrol rutin. Smart, mandiri. Dalam artian mandiri ini tetap bisa melakukan aktivitas minimal untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan jangan lupa aktif.
aktif, silakan. Pada kelompok lansia gabung senam lansia, silakan. Nanti ketemu teman yang sefrekuensi. Dan tentu bagi kelompok lansia yang punya hobi, kita harus tetap produktif. Misal, saya senang bikin jajanan ringan nih. Pada kelompok lansia tidak apa-apa, silakan. Mungkin sebagian orang nilainya tidak seberapa, tapi pada kelompok ini sangat besar. Jadi lansia itu harus smart beli. Harus tetap smart. Harus terus smart beli. Nah, akhir kata rekan Singaraja FM, kita tutup dialog interaktif Jumat Sehat bersama RSUD Kabupaten Buleleng dengan tenaga nutrisionis Bapak Gede Eka Subiarte SST dari RSUD Kabupaten Buleleng dengan para Mas Santi Om, Santi Om. Terima kasih kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.